Oke, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Ikin Sudikin. Hari ini kita akan ngebahas tentang perbedaan rangkaian kail panjang, yang panjang, atau rangkaian kail pendek. Pendek ya. Ini rangkaian dasaran guys. Jadi menurut kalian mana yang bagus, rangkaian dengan kail pendek apa dengan rangkaian yang panjang? Ya bagus semuanya guys. Dua-duanya bagus, mau rangkaian senar yang pendek ataupun senar yang panjang di kailnya, semuanya bagus. Hanya saja fungsinya beda-beda dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Misalkan rangkaian pendek, rangkaian kail, rangkaian dasaran yang pendek. Ini kelebihannya. Yang pertama, jika kita main dasaran di arus yang sedang-sedang saja, otomatis kail akan kencang begini. Dan ketika ada ikan menyambar, itu getarannya akan sangat-sangat terasa sekali. Pendek ya. Jadi kalau misalkan main dasaran, lalu ikan menyambar, kris, ataupun cuman makan sedikit-sedikit, krek, itu udah kerasa guys. Buat main pendek ya. Cuman kelemahan dari rangkaian yang ininya pendek adalah ketika kita memakai umpan hidup. Ketika memakai umpan hidup seperti udang ataupun cumi ataupun ikan belanak, ikan serinding ya, itu mereka tidak akan bisa bergerak bebas seperti udang di sini di rangkaian pendek nih. Ikan nggak bisa kemana-mana, cuman begini doang ya. Dan kalaupun di air yang sangat deras sekali, itu rentan untuk terlepas ataupun terlilit karena ini pendek, otomatis udang yang kena arus akan gerak-gerak lalu mencari tempat yang bisa nahan seperti begini, muter ya. Pendek. Dan untuk rangkaian kail panjang sama juga ada keuntungan dan kelemahannya masing-masing guys. Ini yang panjang. Kalau keuntungan dari rangkaian kail panjang, yaitu kita bisa menyimpan, bisa memasukkan umpan-umpan hidup seperti udang, belanak, cumi, serinding ke sini. Dan mereka bisa bergerak bebas untuk memancing ikan-ikannya. Seperti udang, karena ini panjang, mereka bisa ke kiri, ke kanan, bisa memancing ikan-ikan gede buat menangkap ya. Ya gede banget dan panjang. Nah, itu kelebihannya yang pertama dari yang kail panjang. Terus yang kedua, itu kalau buat di air deras itu sangat efektif sekali guys. Karena otomatis umpannya itu bisa bergerak ke sana ke sini mengikuti arusnya. Membuat ikan-ikan menjadi semacam tertarik ya. Karena begitu. Karena rangkaiannya panjang. Itu kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya, kalau panjang begini,
Kalau misalkan kita nggak pakai senar yang bagus ataupun senar yang fluorokarbon, itu mudah terlilit seperti misalkan begini, mudah terlilit ntar karena panjangan terlilit. Jadi saran saya kalau misalkan mau buat rangkaian panjang, ya ada jarak antara satu rangkaian ke rangkaian yang lainnya. Misalkan rangkaian yang ini yang satu nih, nah satu nih, sama rangkaian yang di bawahnya itu ada jarak supaya enggak terjadi hal-hal yang seperti misalkan kekait begini, ataupun pada menceliwet di sini, karena terlalu dekat. Jadi memang harus kasih jarak. Nah itu kelemahannya. Jadi kalau misalkan ditanyain, bagusan yang dasaran rangkaian yang senar ke kailnya pendek atau yang panjang, dua-duanya bagus guys, sesuai kebutuhan dan kondisi di tempat kalian memancing. Misalkan di kalian yang memancing dengan arus yang tenang, yang enak, main dasaran yang rangkaian senarnya agak pendek. Kalau misalkan di arus yang deras, pakainya juga timbal yang agak gede, terus rangkaiannya yang kuat, dan kasih jarak satu sama lain. Jadi sesuai kebutuhan aja guys, semua rangkaian bagus. Yang penting spotnya aja banyak ikannya guys. Jangan sampai rangkaian kita udah bagus sampai dicoba yang pendek, yang panjang, dicoba semua di setiap joran, tahu-taunya tempatnya nggak ada ikan kan, nggak bisa juga kan mancing. Jadi memang dari spotnya juga harus tahu ya kalian. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Thanks for watching dan tetap memancing angler sejati.